Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan melakukan diskusi mengenai pandangan Plato mengenai filsafat pendidikan. Dengan saya, Nur Kordia Safitri dengan NIM A1D124112. Saya Alia Nabila dengan NIM A1D124122. Saya Zizka Oktanesa dengan NIM A1D124110. Saya Filia Metriana dengan NIM A1D124109. Dan saya Jeffrey Elvensa dengan NIM A1D124111. Selamat menyaksikan. Pandangan Plato. Plato salah satu filsuf paling berpengaruh dalam pemikiran Barat. Mendirikan filsafat pendidikannya dengan premis bahwa pendidikan bukan hanya sekedar sarana untuk mencapai tujuan, tetapi sebuah proses yang mendalam, proses pencerahan dan realisasi diri. Menekankan pencarian kebenaran, pengembangan kebajikan, dan pengembangan jiwa. Menurut Plato, tujuan akhir dari pendidikan adalah untuk membawa individu keluar dari kebodohan dan menuju keadaan intelektual dan moral yang baik. Nah, untuk konsep pendidikan Plato ini diilustrasikan dengan jelas dalam alegori gua yang terkenal. Ditemukan di buku 7 dari Republik. Dalam alegori ini, para tahanan dirantai di dalam gua gelap, hanya bisa melihat bayangan yang berbentuk dinding oleh benda yang lewat di depan api di belakang mereka. Nah, bayangan mewakili persepsi tahanan terhadap realitas. Pendidikan bagi Plato adalah proses membimbing para tahanan ini keluar dari gua dan menuju cahaya dunia luar, di mana mereka bisa memahami bentuk realitas yang sebenarnya. Nah, perjalanan dari kegelapan menuju cahaya ini melambangkan pergerakan dari ketidaktahuan menuju pengetahuan dan dari ilusi menuju kebenaran, merangkum kekuatan dan transformatif pendidikan. Inti dari filsafat pendidikan Plato adalah gagasan tentang raja filsuf. Dalam idealismenya masyarakat, mereka yang telah mencapai tingkat pengetahuan dan kebajikan tertinggi melalui pendidikan yang ketat adalah yang paling cocok untuk memerintah. Hal ini berasal dari keyakinan Plato bahwa mereka yang benar-benar memahami bentuk-bentuk konsep atau cita-cita abstrak sempurna dan tidak berubah yang dia yakini yang mendasari dunia fisik, mampu membuat keputusan adil dan bijaksana. Dengan demikian, salah satu tujuan utama pendidikan adalah untuk mengidentifikasi dan menumbuhkan calon-calon filsuf, memastikan bahwa para pemimpin masyarakat memiliki kebijaksanaan dan moral yang paling besar, integritasnya. Nah, di sini Plato juga memberi penekanan signifikan pada pengembangan jiwa. Ia memandang pendidikan sebagai proses seumur hidup untuk memelihara jiwa, membantu individu mencapai bentuk tertinggi dari eksistensi. Hal ini tidak hanya melibatkan perkembangan intelektual, tetapi juga perkembangan moral dan emosional. Pertumbuhan. Teori tripartit Plato tentang jiwa yang terdiri dari jiwa rasional, jiwa bersemangat, dan jiwa nafsu bagian-bagian menyoroti perlunya pendidikan yang seimbang yang membahas semua aspek kehidupan manusia alam. Bagian jiwa yang rasional mencari kebenaran dan kebijaksanaan. Bagian jiwa yang bersemangat menginginkan kehormatan dan keberanian. Dan bagian yang mengunggah selera mendambakan kenikmatan fisik dan barang-barang material. Pendidikan menurut Plato harus menyelaraskan bagian-bagian ini, memastikan bahwa akal pengatur baik jiwa maupun nafsu
yang menuntun kepada kehidupan yang adil dan berbudi luhur. Nah, kurikulum dalam sistem pendidikan ideal Plato dirancang untuk mencapai tujuan-tujuan ini. Ia menguraikan program studi komprehensif yang dimulai pada masa kanak-kanak dan berlanjut hingga dewasa. Tahap awal berfokus pada musik dan senam, yang Plato percaya bahwa musik itu penting untuk mengembangkan harmoni antara tubuh dan jiwa. Musik dalam hal ini konteksnya tidak terbatas pada seni pendengaran, tetapi mencakup berbagai budaya kegiatan yang membentuk karakter dan emosi. Senam di sisi lain memastikan kesehatan fisik dan disiplin. Bersama-sama mata pelajaran ini meletakkan dasar bagi keseimbangan dan individu yang serba bisa. Siswa. Nah, di sini siswa menjadi dewasa. Pendidikan mereka menjadi semakin ketat, menggabungkan mata pelajaran seperti matematika, astronomi, dan filsafat. Matematika bagi Plato khususnya penting karena melatih pikiran untuk berpikir abstrak dan mengenali bentuk. Astronomi meskipun merupakan cabang matematika, ia juga mendorong perenungan tentang langit, menumbuhkan rasa heran dan keingintahuan tentang alam. Namun, studi filsafat adalah puncak dari program pendidikan Plato. Ini melibatkan penalaran dialektis dan mengajarkan kebijaksanaan, yang pada akhirnya mengarah pada pemahaman bentuk dan sifat alam semesta. Nah, selain kegiatan intelektual, filsafat pendidikan Plato juga menekankan pentingnya pendidikan moral. Nah, dia percaya bahwa pengetahuan sejati secara inheren terkait dengan kebijakan, dan bahwa pendidikan harus menumbuhkan kecerdasan dan karakter. Hal ini tercermin dalam penekanannya pada peran pendidik, yang hanya tidak harus memberikan pengetahuan tetapi juga melayani. Sebagai contoh, yaitu moral. Nah, tugas pendidik adalah menginspirasi siswa untuk mencintai kebijakan dan mencari kebaikan, sehingga membimbing mereka menuju kehidupan yang penuh kebajikan dan kepuasan. Tujuan dari pendidikan Plato juga secara intrinsik terhubung dengan visinya tentang masyarakat yang adil. Berpendapat bahwa masyarakat yang terata dan baik adalah masyarakat di mana individu dididik sesuai dengan kemampuannya. Nah, kemampuan dan kecenderungan alami yang memungkinkan mereka untuk memenuhi peran mereka secara efektif. Konsep ini keadilan, di mana setiap orang menjalankan fungsi yang paling sesuai bagi mereka. Tercermin dalam sistem pendidikannya, yang bertujuan untuk mengidentifikasi, mengembangkan bakat unik yang ada di setiap individu. Dengan demikian, pendidikan memberikan kontribusi terhadap keharmonisan dan stabilitas masyarakat secara keseluruhan, memastikan bahwa setiap orang berkontribusi pada kebijakan bersama. Nah, lebih jauh lagi, filsafat pendidikan Platon tidak statis tetapi dinamis, mengakui perkembangan ilmu pengetahuan dan perlunya pembelajaran berkelanjutan. Si Plato ini menganjurkan proses berkelanjutan dan pemeriksaan diri dan pertumbuhan intelektual, mendorong individu untuk mempertanyakan asumsi mereka dan mencari pemahaman yang lebih dalam. Komitmen seumur hidup ini belajar sangatlah penting untuk mencapai derajat kebijaksanaan dan kebijakan yang tinggi. Singkatnya lagi, filsafat pendidikan Plato adalah kerangka kerja yang komprehensif dan holistik yang bertujuan untuk menumbuhkan kebijakan intelektual dan moral, menyelaraskan berbagai bagian jiwa, dan mempersiapkan individu untuk peran mereka dalam masyarakat yang adil. Pendidikan dalam pandangan Plato adalah perjalanan transformatif dan tidak tahuan menuju pencerahan dan ilusi menuju realitas, dan dari kepentingan pribadi demi kebaikan bersama.
Nah, dengan menumbuhkan kecintaan terhadap kebijaksanaan dan komitmen terhadap kebijakan, filsafat pendidikan Plato bertujuan untuk menciptakan individu yang tidak hanya berpengetahuan, tapi juga manusia yang bermoral dan spiritual, mampu memberikan kontribusi untuk perbaikan masyarakat. Mungkin ada yang mau ditambahkan? Nah, dari teks yang telah dibaca tadi, timbullah beberapa pertanyaan yang mungkin mengganjal di pikiran kita masing-masing. Nah, di sini aku langsung ke pertanyaan dua deh. Nah, di sini mengapa sih pendidikan moral itu tuh dianggap sangat penting oleh Plato? Pendidikan moral itu penting karena membantu individu untuk membentuk nilai-nilai etika dan moral, sehingga mereka dapat membuat keputusan yang benar dan berkontribusi pada keadilan. Nah, bagaimana cara membentuk nilai-nilai moral dan etika itu? Apakah dapat terbentuk dengan sendiri atau harus melalui pendidikan atau bantuan orang lain lagi? Pendidikan moral itu sendiri pastinya kita harus membutuhkan bantuan orang lain untuk membentuk itu sendiri. Nah, terutama adanya kerjasama antar sosial, kehidupan sosial. Tidak tambah lagi. Izin bertanya. Nah, mengapa pendidikan dianggap sebagai fondasi bagi negara ideal dalam pandangan Plato? Mengapa pendidikan dianggap sebagai fondasi bagi negara ideal dalam pandangan Plato? Nah, di sini mengapa pendidikan dianggap sebagai fondasi? Ya. Karena pendidikan sendiri menghasilkan individu yang bijaksana dan adil. Nah, yang diperlukan untuk memimpin dan menjaga keseimbangan dalam masyarakat sehingga menciptakan negara yang ideal. Nah, jadi di sini maksudnya itu tuh pendidikan itu tuh memang mampu menciptakan kebijaksanaan dan adil, dia akan membentuk karakter seseorang. Nah, itulah yang menjadikannya dia kuat sebagai fondasi. Oh. Tanya lah. Oke. Bagaimana pendidikan dapat membentuk pandangan dunia individu menurut Plato? Bagaimana? Pendidikan dapat membentuk pandangan dunia individu menurut Plato. Nah, menurut saya nih, melalui pendidikan yang baik, individu belajar untuk melihat realitas dengan cara yang lebih luas, memahami nilai-nilai moral, dan berkontribusi pada kebaikan sosial. Menurut saya cuman ya begitu sih. Maksudnya luas nih mencakup apa aja nih? Ya luas, bebas. Ini kan dalam sistem pembelajaran bisa dalam praktikum ataupun terjemahnya ke lapangan. Contoh berkontribusi pada kebaikan sosial itu gimana? Ikut seperti ada acara Gotong royong donasi, mungkin. itu bisa juga banyak sih. Ada nanti aku tidak pengen depan sudah. Tidak namanya. Mau di mana? Ayo. Izin bertanya teman-teman, mengapa Plato menekan pentingnya pendidikan musik dalam kurikulum?
Musik. Nah, kalau musik itu biasanya dianggap penting karena dapat membentuk emosi dan karakter. Kan musik itu kan bisa seperti untuk munculkan isi hati ataupun ya sebagainya, serta membantu individu memahami harmoni dan keindahan dalam kehidupan. Karena sejatinya manusia itu tuh tertarik pada musik. Cuman memang di sini musiknya mungkin berbagai jenis. Ada beberapa musik yang memang menarik perhatian seseorang. Nah, Mas di sini Nah, di sini pula Plato itu tuh menekankan musik itu karena memang ya dia itu tuh membuat kita tuh ingin mendalami hal tersebut kan begitu. Maka dia awal yang dikenalkan sama peserta didik itu ya musik itu dulu. Nah, tetapi bagaimana ketika seseorang itu tidak bisa mendengar atau tunarungu? Itu Apa tadi- pelajaran yang ditekankan selain musik? Nah, dia tidak bisa dengar. Kalau bahasa isyarat tuh biasanya tuh ada itunya juga sih, dia tetap ada pengenalan musik, cuman memang bukan melalui nada gitu loh, tetap kayak bahasa isyarat gitu. Kayak mendengar dari lagunya ke mereka ya. Makna penyampaian makna dari lagu diungkapkan melalui bahasa isyarat. Jadi mereka tidak mendengarkan nadanya secara langsung, tetapi hanya makna dari lagu tersebut. Yes. Jadi. Jadi nanya. Nah, di sini apa saja sih tantangan yang dihadapi sistem pendidikan menurut Plato? Tantangan yang dihadapi sistem pendidikan. Nah, tantangannya tuh termasuk penolakan masyarakat terhadap sistem pendidikan yang ketat. Karena pada masa itu juga pastinya Plato itu ingin sekali anak-anak atau orang-orang itu bisa belajar, tetapi tentunya dengan pendidikan yang sedikit ketat karena pada masa itu tentunya pengetahuan belum dikenal secara luas, serta kesulitan dalam menerapkan pendidikan ideal dalam praktik. Nah, pada masa itu juga untuk praktik sendiri itu mungkin cukup sulit karena kurangnya teknologi dan lain semacamnya. Nah, jadi di sini yang menyebabkan masyarakat menolak tentang sistem pembelajaran Plato ini nih kenapa? Apa karena mereka yang memang pola pikirnya tidak sampai seperti Plato, atau karena proses yang diajarkan Plato itu memang berat pada saat itu? Mungkin bisa jadi kedua-duanya. Karena pada masa itu juga mungkin mereka baru sedikit pengetahuan dan Mereka belum mementingkan pendidikan. iya, dan mungkin yang diajarkan Plato itu cukup berat materinya, susah untuk dipahami. Nah, jadi kenapa Plato itu menganggap pendidikan sebagai proses seumur hidup? Kenapa? Itu berkaitan dengan pertanyaan tadi. Karena namanya itu pendidikan. Pendidikan itu kan bisa dari macam-macam. Tidak hanya belajar dan belajar, tapi pendidikan itu bisa dari mana saja.
Dan pendidikan itu tidak ada batas waktunya. Selagi kita masih hidup, kita pasti memerlukan waktu-waktu atau hari-hari untuk belajar. Belajar mengenai apa saja. Tidak hanya belajar tentang materi yang ada di buku-buku. Apa sih peran guru dalam pandangan Plato itu? Nah, di sini guru berfungsi sebagai pemandu yang membantu siswa memahami kebenaran dan mengembangkan pemikiran kritis serta moral. Nah, guru itu mengarahkan bagaimana baik buruknya, soalnya kan guru pertama anak-anak itu orang tuanya. Ketika orang tuanya sibuk, mereka mengalihkan perannya kepada guru yang ada di sekolah. Jadi peran guru itu sangat penting dalam pengembangan pemikiran anak. Nah, dan anak-anak juga mencontoh bagaimana yang dilakukan oleh guru. Jadi menurut Plato itu guru itu sangat berfungsi untuk mengembangkan karakter, moral, dan pemikiran anak. Jadi kan situ kan kalau guru itu kan pasti sini larinya ke pendidikan gitu kan, pendidikan sekolah gitu kan. Nah, jadi bagaimana sih Plato tuh membagi sistem pendidikan agar mampu menghasilkan memang orang yang benar-benar gitu loh. Sistem pendidikan Plato itu tuh yang cara pembagiannya tuh gimana sih? Plato membagi pendidikan menjadi beberapa tahap. Yang pertama itu dimulai dari pendidikan dasar yang fokus pada musik, olahraga, dan dilanjutkan dengan matematika, dan diakhiri dengan filsafat. Aku nak nanya tapi ini agak berat kayaknya. Nah, di sini kan yang disertakan teman saya dari Alia tadi kan filsafat yang terakhir nih. Nah, kenapa sih filsafat itu yang terakhir? Sedangkan pengertian filsafat itu saja untuk mencari kebenaran kan? Menggali bukti untuk mencari kebenaran. Nah, kenapa di sini penempatannya terakhir tidak dijadikan yang pertama? Atau karena memang dia itu tidak sesuai dengan pelajaran anak dasar? Mungkin untuk pelajaran dasar sendiri Gimana tuh? banyak penekanan pada moral dan etika terlebih dahulu. Ketika kita tidak mempunyai moral dan etika, percuma. Ya. Masih Tunggu. tunggu. Oke, ketemu sekali lah. Nah, jadi Plato bagaimana sih sudut pandang Plato melihat hubungan antara pendidikan dan masyarakat? Nah, Plato percaya bahwa pendidikan yang baik akan menghasilkan individu yang bijak dan adil, yang pada gilirannya akan menciptakan masyarakat yang harmonis dan sejahtera. Jadi ketika mereka memiliki pendidikan, mereka akan hidup di lingkungan sosial, di lingkungan masyarakat. Nah, ketika mereka memiliki pendidikan, mereka akan mengatur sistem pendidikan, mengatur sistem masyarakat mereka dengan yang harmonis, adil, karena mereka udah memiliki pemikiran dan pendidikan itu. Kenapa Plato menekankan bahwa para pemimpin itu harus memiliki pendidikan yang filosofis? Nah, karena Plato itu percaya bahwa pemimpin yang bijaksana dan adil itu adalah kunci untuk mencapai masyarakat yang harmonis.
Dalam pandangannya, pendidikan filosofis memberikan pemimpin alat untuk berpikir secara mendalam tentang isu-isu moral dan etis, serta memahami konsep-konsep abstrak seperti keadilan dan kebenaran. Pemimpin yang terdidik dalam filsafat tidak hanya mampu membuat keputusan berdasarkan fakta, tetapi juga mempertimbangkan dampak keputusan tersebut terhadap masyarakat. Nah, dengan demikian, pendidikan filosofis diharapkan menghasilkan pemimpin yang tidak hanya cerdas tetapi juga memiliki integritas moral yang kuat, yang mampu memimpin dengan kebijakan dan visi misi yang jelas. Nah, jadi kalau kita tuh memiliki pemimpin yang benar, otomatis nanti pasti masyarakatnya kan itu benar begitu. Roar. Mengapa pendidikan fisik diperlukan untuk pengembangan karakter menurut Plato? Bentar, kenapa betul jelas? Bagaimana pertanyaannya? Mengapa pendidikan fisik diperlukan untuk pengembangan karakter menurut Plato? Jadi tonton bapak nih. Kita bikin. Iya. Nah, jadi bawa pohon toliknya bapak tahu. Kan diskusi nih. Diskusi itu harus santai. ya tadi fisik ya, mengenai fisik gitu kan. Nah, karena Plato itu berpendapat bahwa kesehatan fisik dan kekuatan mental itu saling terkait dan sama-sama penting untuk pengembangan karakter. Pendidikan fisik sendiri berfungsi untuk melatih disiplin, kerjasama, dan ketahanan. Sampai sini. Karena kalau misalnya fisik kita tidak kuat, otomatis kan badan itu kan tidak kuat juga, dia tuh kayak lemes gitu kan. Nah, di sini melalui aktivitas fisik juga siswa belajar tentang nilai kerja dan usaha, serta pentingnya menjaga kesehatan tubuh sebagai bagian dari keseluruhan individu. Plato juga percaya bahwa individu yang sehat secara fisik akan lebih mampu berkontribusi secara efektif kepada masyarakat dan memiliki daya tahan dalam menghadapi tantangan hidup. Ini ya? Buka deh. Hah? Iya. Ini? Pencet ya. Aku kasih Pencet deh nomornya. 1135. 1135 10 29. 10 29 Nggak tahu kemana. 8942 Kos apa namanya? Kos Putri. 0328 Rumah. 3883. 3. Pencet yang merah tuh. Udah masuk belum? Kayaknya sudah lah, tidak begini lagi. 91. Pak 91. Ya sudah. Pak 91 sudah. Pak yang kali nomor berapa? Iklan dulu Pak, isi token. Lagi. Itu kamu. Oh. Dem. Lanjut. Lanjut ke nomor 8 ya. Nah, di sini Plato juga berpendapat bahwa pendidikan harus mengedepankan pengembangan intelektual. Mengapa? Ya, mengapa? Plato berpendapat bahwa pendidikan harus mengedepankan. Nah, dalam pandangan Plato ini, pengembangan intelektual adalah langkah kunci dalam pencarian kebenaran. Ia percaya bahwa pengetahuan yang mendalam tentang berbagai disiplin ilmu, mulai dari matematika hingga filsafat, adalah dasar untuk memahami realitas yang lebih kompleks. Pendidikan intelektual ini juga membantu siswa untuk mengembangkan kemampuan berpikir,
berpikir kritis, analitis, dan kreatif. Dengan memahami berbagai konsep dan teori, siswa dilengkapi untuk menghadapi tantangan dalam kehidupan yang membuat keputusan yang cerdas. Pendidikan intelektual juga mempersiapkan individu untuk berkontribusi secara efektif dalam masyarakat yang semakin kompleks dan dinamis. Oke, mungkin saudara-saudari ada yang ingin bertanya juga sini. Kami akan menjawab kalau mampu. Pada mampu? Di? Gak usah tanya, kita tanya Bapak. Masih setengah jam dulu. Nah, ini kita tanya ke Bapak. Ini kan ada konsep filsuf raja. Mengapa konsep filsuf raja itu menjadi penting dalam pandangan pendidikan Plato? Bukan. Pasti Tahu. Konsep filsuf raja mencerminkan keyakinan Plato bahwa hanya individu yang terdidik dalam filsafat dan memiliki pemahaman yang mendalam tentang keadilan dan kebaikan yang layak untuk menjadi pemimpin. Dalam Republik, Plato berargumen bahwa pemimpin harus memiliki visi yang lebih tinggi dan mampu memikirkan untuk kepentingan umum, bukan hanya kepentingan pribadi atau kelompok. Filsuf raja akan memerintah dengan bijaksana, membuat keputusan berdasarkan pemahaman yang mendalam tentang prinsip-prinsip etis, dan mampu mengatasi konflik dengan cara yang adil. Jadi. Ini udah lah. Badai itu. Boleh aku keluar dulu? Kenapa? Tiara, aku nyesal. Kayak lah. Boleh silakan. Nggak apa-apa. Pakai kan ya? Ya. Kita pakai. Ini Bapak. 7 sudah. Kawan kami nyasar Bapak. Ya Pak. Sini. Kenapa Plato menyiapkan? Ini sudah ya? Sudah semua. Mana? Enggak. Kenapa Plato menekankan? Ini sudah sih. Jelas ini agak berat di kanan ini. Saya gampang. Ya pinggir aku banget. Iya. Gimana loh? Panggilan sayang dari pinggiran. Oh, Bambang. Berjenjang. Nomor 3. Nah, di sini kita mencari hal-hal umum. Oke. Tidak bertanya, tetapi ternyata Plato itu juga merupakan seorang filsuf dan matematikawan dari Yunani. Nah, jadi dia bukan merupakan ahli filsafat saja, tetapi dia juga merupakan matematikawan. Apa bilang? Oh, baik. Nah, Plato ini dari Athena, guru Plato yaitu pertama, siapa yang kita bahas pertama? Sokrates. Ya, Sokrates. Plato gurunya Sokrates, berarti anak didik dari Sokrates yaitu Plato. Nah, kemarin tuh kan Bapak bilang dari zaman Plato inilah didirikannya sebuah sekolah. Dia mengembangkan sekolah. Ya, kalau Sokrates belum ada sekolah. Kalau Dia Sokrates belum ada. hanya belajar di alam, Tempat-tempat di terbuka. tempat terbuka. Nah, dari Plato dia membuat bangunan, terus dia mengembangkan sekolah, dia membuat sekolah. Berarti sekolah pertama itu tuh dikembangkan oleh Plato. Plato. Setelah Dia Plato, membuat bangunan kelas-kelas, terus dia membuat sekolah. Dari Plato ada. Untuk sekarang ini masih ada nggak sekolahnya?
nggak tahu ya, Mungkin letaknya pun nggak dimuseumkan. tahu di mana. Nah, dia lahir sekitar 427 sebelum Masehi. Dan dia meninggal sekitar 347 sebelum Masehi. Nah, itu berapa lama dia hidup? Nggak ada yang lama. Tidak nyampe 100 tahun kayaknya nggak sih? Nggak lah, Nah, jarang-jarang hidup adanya 100 tahun. Kalau tadi tidak lama memang. Paten kali kalau di umur. 12 kurang 4. Terus 12 kurang 4, 8. Dia udah 80 tahun. lumayan lah. Nah, di sini juga dikatakan bahwa Plato merupakan pendiri dari akademik Platonik di Athena, sekolah tingkat tinggi pertama di dunia barat. Sekolah tingkat Tinggi tinggi. pertama di dunia barat. Tingkat tinggi berani. Dia merupakan kebangsaan Yunani, era filsafat kuno, dan kawasan filsafat barat. Minat utama Plato yang pertama retorika, seni, literatur, epistemologi, keadilan, kebajikan, politik, pendidikan, keluarga, dan militarisme. Setelah sekolah tingkat tinggi yang didirikan oleh Plato adalah Akademi Platonis atau akademi yang terletak di Athena, Yunani. Akademis Platonis didirikan oleh Plato pada tahun 387 sebelum Masehi. Akademi ini dianggap sebagai sekolah tingkat tinggi pertama di dunia barat dan menjadi model-model bagi sekolah-sekolah pendidikan tinggi lainnya termasuk universitas-universitas Eropa. Nah, Plato and Macenda diyakini sebagai seorang filsuf yang berperan besar dalam perkembangan filsafat Yunani kuno dan filsafat barat secara umum. Sumbangsih yang besar juga diberikan oleh guru Plato yakni Socrates dan murid Plato yakni Aristoteles. Selain sebagai filsuf, Plato juga dikenal sebagai salah satu peletak dasar agama-agama barat dan spiritualitas. Pemikiran Plato dikembangkan menjadi Neoplatonisme oleh para pemikir seperti Plotinus dan Porphyry. Pemikiran Plato itu banyak dipengaruhi oleh Socrates. Karyanya yang paling terkenal ialah Republik dalam bahasa Yunani atau Politeia Negeri yang di dalamnya berisi uraian garis besar pandangannya pada keadaan ideal. Bagaimana Plato mendeskripsikan pendidikan ideal? Bisa menjawab. Nah, pendidikan ideal menurut Plato itu adalah sistem yang berstruktur dan berjenjang, mulai dari pendidikan dasar yang menekankan pengembangan karakter melalui seni dan olahraga, seperti yang dikatakan tadi melalui kegiatan musik ya. Nah, dilanjutkan dengan pembelajaran ilmu pengetahuan dan matematika, dan akhirnya berfokus pada filsafat. Nah, pada sistem ini dirancang untuk membimbing individu menuju pemahaman yang lebih dalam tentang kebenaran dan keadilan. Menurut saya begitu saja. Nah, mengapa sih Plato itu mengusulkan adanya pendidikan berjenjang bagi individu? Jangan seseorang tidak bisa mempelajari dalam waktu sekaligus. Contohnya saja di tingkat SD. Bertahap. Tidak mungkin SD belajar filsafat. Emang ada? Dan Nggak ada. sejauh ini Kita aja berfilsafat kuliah. kuliah. Nah, itu. Betul kata si Siska tadi, berjenjang tingkatnya. Jadi pelajaran itu harus diajarkan sesuai umur
sesuai Tingkat pendidikannya. tingkat pendidikannya. Tidak bisa udah TK langsung kita ajarkan yang berat-berat seperti algoritma. Iya. Tapi jamin gitu, tapi tidak paham sekarang. Enggak. Masih ingat pelajaran itu, cuman nggak tahu cara mencari pengetahuan yang mendalam tentang berbagai disiplin ilmu, mulai dari matematika hingga filsafat, adalah dasar untuk memahami realitas yang lebih kompleks. Pendidikan intelektual ini juga membantu siswa untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis, analitis, dan kreatif. Dengan memahami berbagai konsep dan teori, siswa dilengkapi untuk menghadapi tantangan dalam kehidupan yang membuat keputusan yang cerdas. Pendidikan intelektual juga mempersiapkan individu untuk berkontribusi secara efektif dalam masyarakat yang semakin kompleks dan dinamis. Oke, mungkin saudara-saudari ada yang ingin bertanya juga sini. Kami akan menjawab kalau mampu. Pada mampu? Dia? Gak usah tanya, kita tanya Bapak. Masih setengah jam dulu. Nah, ini kita tanya ke Bapak. Ini kan ada konsep filsuf raja. Mengapa konsep filsuf raja itu menjadi penting dalam pandangan pendidikan Plato? Bukan. Pasti Tahu. Konsep filsuf raja mencerminkan keyakinan Plato bahwa hanya individu yang terdidik dalam filsafat dan memiliki pemahaman yang mendalam tentang keadilan dan kebaikan yang layak untuk menjadi pemimpin. Dalam Republik, Plato berargumen bahwa pemimpin harus memiliki visi yang lebih tinggi dan mampu memikirkan untuk kepentingan umum, bukan hanya kepentingan pribadi atau kelompok. Filsuf raja akan memerintah dengan bijaksana, membuat keputusan berdasarkan pemahaman yang mendalam tentang prinsip-prinsip etis, dan mampu mengatasi konflik dengan cara yang adil. Tambah. Jadi. Ini udah lah. Badai cuy. Boleh aku keluar dulu? Kenapa? Tiara, aku nyesal. Kayak juga. Boleh silakan. Nggak apa-apa. Pakai kan ya? Ya. Kita pakai. Ini Bapak. Tujuh Kawan sudah. kami nyasar Bapak. Ya Pak. Sini. Kenapa Plato menekan? Ini sudah ya? Udah semua. Kenapa Plato menekankan? Ini sudah sih. Jelasnya agak berat di sana begini. Saya gampang. Ya pikir aku banget. Iya. Gimana loh? Panggilan sayang dari panggilan. Oh, Bambang. Gampang. Berjenjang. Nomor 3. Nah, di sini kita mencari hal-hal umum. Oke. Tidak bertanya, tetapi ternyata Plato itu juga merupakan seorang filsuf dan matematikawan dari Yunani. Nah, jadi dia bukan merupakan ahli filsafat saja, tetapi dia juga merupakan matematikawan. Apa bilang? Oh baik. Nah, Plato ini dari Athena, guru Plato yaitu pertama, siapa yang kita bahas pertama? Sokrates. Ya, Sokrates. Plato gurunya Sokrates, berarti anak didik dari Sokrates yaitu Plato. Nah, kemarin tuh kan Bapak bilang
dari zaman Plato inilah didirikannya sebuah sekolah. Dia mengembangkan sekolah. Ya, kalau Socrates belum ada sekolah. Kalau Dia Socrates belum ada. hanya belajar di alam, Tempat-tempat di terbuka. tempat terbuka. Nah, dari Plato dia membuat bangunan, terus dia mengembangkan sekolah, dia membuat sekolah. Berarti sekolah pertama itu tuh dikembangkan oleh Plato. 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 Setelah Dia Plato, membuat bangunan kelas-kelas, terus dia membuat sekolah. Dari Plato ada. Untuk sekarang ini masih ada nggak sekolahnya? nggak tahu ya, Mungkin letaknya pun museum nggak kan? tahu di mana. Nah, dia lahir sekitar 427 sebelum Masehi. Dan dia meninggal sekitar 347 sebelum Masehi. Nah, itu berapa lama dia hidup? Nggak ada yang lama. Nggak nyampe 100 tahun kayaknya nggak sih? Nggak lah. Jarang-jarang hidup adanya 100 tahun. Nah, berarti nggak lama memang. Paten kali kalau di umur. 12 kurang 4. Terus 12 kurang 4, 8. Dia udah 80 tahun. lumayan lah. Nah, di sini juga dikatakan bahwa Plato merupakan pendiri dari akademik Platonik di Athena, sekolah tingkat tinggi pertama di dunia barat. Sekolah tingkat Tinggi tinggi. pertama di dunia barat. Tingkat tinggi berani. Dia merupakan kebangsaan Yunani, era filsafat kuno, dan kawasan filsafat barat. Minat utama Plato yang pertama retorika, seni, literatur, epistemologi, keadilan, kebajikan, politik, pendidikan, keluarga, dan militarisme. Setelah sekolah tingkat tinggi yang didirikan oleh Plato adalah Akademi Platonis atau akademi yang terletak di Athena, Yunani. Akademis Platonis didirikan oleh Plato pada tahun 387 sebelum Masehi. Akademi ini dianggap sebagai sekolah tingkat tinggi pertama di dunia barat dan menjadi model-model bagi sekolah-sekolah pendidikan tinggi lainnya termasuk universitas-universitas Eropa. Nah, Plato and Macenda diyakini sebagai seorang filsuf yang berperan besar dalam perkembangan filsafat Yunani kuno dan filsafat barat secara umum. Sumbangsih yang besar juga diberikan oleh guru Plato yakni Socrates dan murid Plato yakni Aristoteles. Selain sebagai filsuf, Plato juga dikenal sebagai salah satu peletak dasar agama-agama barat dan spiritualitas. Pemikiran Plato dikembangkan menjadi Neoplatonisme oleh para pemikir seperti Plotinus dan Porphyry. Pemikiran Plato itu banyak dipengaruhi oleh Socrates. Karyanya yang paling terkenal ialah Republik dalam bahasa Yunani atau Politeia Negeri yang di dalamnya berisi uraian garis besar pandangannya pada keadaan ideal. Bagaimana Plato mendeskripsikan pendidikan ideal? Bisa menjawab. Nah, pendidikan ideal menurut Plato itu adalah sistem yang berstruktur dan berjenjang, mulai dari pendidikan dasar yang menekankan pengembangan karakter melalui seni dan olahraga, seperti yang dikatakan tadi melalui kegiatan musik ya. Nah, dilanjutkan dengan pembelajaran ilmu pengetahuan dan matematika, dan akhirnya berfokus pada filsafat. Nah, pada sistem ini dirancang untuk membimbing individu menuju pemahaman yang lebih dalam
tentang kebenaran dan keadilan. Menurut saya begitu saja. Nah, mengapa sih Plato itu mengusulkan adanya pendidikan berjenjang bagi individu? Ya kan, seseorang tidak bisa mempelajari dalam waktu sekaligus. Contohnya saja di tingkat SD. Bertahap. Tidak mungkin SD belajar filsafat. Emang ada? Dan Nggak ada. sejauh ini Kita aja berfilsafat kuliah. kuliah. Nah itu betul kata si Siska tadi, berjenjang tingkatnya. Jadi pelajaran itu harus diajarkan sesuai umur, sesuai Tingkat pendidikannya. tingkat pendidikannya. Tidak bisa udah TK langsung kita ajarkan yang berat-berat seperti algoritma. Iya. Aku jamin itu dia tidak paham sekarang. Enggak. Masih ingat pelajaran itu, cuman nggak tahu cara mencarinya. Tipis-tipis deh. Namanya ben tahu. 20 menit lagi. 20 menit lagi. Tunggu nih. Tunggu dulu kan, istirahat sebentar sebelum kita melanjutkan diskusi. Ngopi dulu. Buat lagi. Makan kali. Habis Nur tadi Nur. Itu loh kopi itu, cappuccino, dapat kopi energi jahe. Oh, makan kali. Jangan kau tawari semua. Ayo semua. Jangan kau bawa balik. Aku tadi ada dari deteksi dulu. Masih ada. Bagaimana Plato menganggap peran pengalaman dalam pendidikan? Peran pengalaman. Jawab. Menurut saya Plato menganggap pengalaman sebagai bagian penting dari pendidikan. Nah, si Plato ini percaya bahwa belajar tidak hanya terjadi di dalam kelas, tetapi bisa juga melalui pengalaman praktis dan refleksi terhadap pengalaman hidup. Nah, hal ini membantu individu mengintegritaskan pengetahuan dengan realistis, menjadikan mereka lebih bijaksana dan siap menghadapi tantangan hidup. Contohnya itu seperti pengalaman apa? Pengalaman hidup Ya, Pengalaman hidup tentang apa? ya, tentang Pengalaman hidup Contoh beda-beda. Satu. masuk dalam got. itu pengalaman buruk. Mungkin pengalamannya dalam masuk ke lingkungan sosial itu kan mungkin beda. Habis itu nanti dalam masuk dunia pendidikan juga bakal berbeda lagi. Jadi kalau semua itu disatuin itu tetap jadi pengalaman hidup karena kan kita menjalaninya dalam kehidupan kita sendiri kan gitu. Nggak ada pengalaman masih. Kalau untuk belajar dari pengalaman, pernah dengar kan? Jadi mungkin saja sebelumnya kita yang sering salah, sering tidak benar melakukan sesuatu, karena ada pengalaman kita sudah coba itu pasti akan jadi lebih baik untuk kedepannya. Iya. Kalau belajar beda belajar tidak. Bagaimana Plato membedakan pendidikan untuk pria dan wanita? Ah, emang ada? Ya ada Bedanya ya? lah. Dadu. Makanya persamaan kesetaraan gender. Iya sahabat. Tadi apa pertanyaannya tadi? Bagaimana Plato membedakan pendidikan untuk pria dan wanita? Sembang. Iya sama. Tapi kan pasti ada alasannya tuh. Hanya kau nih. Terus jadi aku aja. Nah, pasti nyari jawabannya. Ayo berpikir. Dia mikir. Mikir apa? Lihat ya. Jangan tutup bukaku. Nah, Iklan dulu. nah jadi meskipun pada umumnya masyarakat zaman
lampau itu membedakan pendidikan untuk pria dan wanita, namun sejatinya Plato itu percaya bahwa baik pria maupun wanita seharusnya mendapatkan pendidikan yang sama. Plato berargumen bahwa kedua jenis kelamin memiliki kemampuan yang sama untuk belajar dan berkontribusi kepada masyarakat. Jadi sini jatuhnya bagaimana Plato membedakan, sebenarnya itu tidak ada, karena sejatinya Plato tidak membedakan kedua gender ini gitu loh. Nah, untuk pelajaran sendiri mungkin ada pelajaran mengenai kehidupan. Apa yang contoh satu aja contoh. Apa yang bisa dilakukan oleh wanita tetapi tidak bisa dilakukan oleh laki-laki? Mau yang Contoh Apa dalam yang bisa- kehidupan sehari-hari aja. Yang dilakukan oleh wanita tetapi tidak bisa dilakukan oleh laki-laki, melahir. Nggak bisa. tidak salah. Udah salah. Melahirkan. Ya, itu jawaban yang menurut mau atau bukan? Pasti bukan. Bukan. Jawab. Apa tadi yang bisa dilakukan Oleh wanita tapi tidak bisa dilakukan oleh laki-laki. dalam kehidupan sehari-hari apa lingkungan masyarakat? Terserah lah. Nah, kalau terserah salah satunya melahirkan. Enggak, yang lain. Fotonya. Sebenarnya kalau menurut sudut pandang saya, perempuan itu tuh lebih mampu menjadwalkan aktivitas dibanding laki-laki. Satu, dua, tiga. Ya, emang. Apalagi kalau laki-laki ini kan dalam misal mencari barang itu kesusahan. Karena lebih paham perempuan. Ya, jadi kalau laki-laki itu tuh lebih sanggup berfokus sama satu pekerjaan. Sedangkan perempuan itu tuh bisa bisa melakukan pekerjaan itu tuh banyak, bisa dia mengurus lingkungan keluarga atau misalnya kerjanya di lingkungan sosial nih, dia bisa mendampingi keduanya, tapi laki-laki belum tentu. Itu contoh yang nyata sih kataku. Contohnya sendiri ketika perempuan bisa dalam konteks pendidikan, Plato percaya bahwa tujuan pendidikan yaitu pendidikan harus membimbing individu menuju pengetahuan dan kebijaksanaan sehingga mereka dapat memahami apa itu kebaikan. Yaitu pendidikan moral, yaitu pentingnya pendidikan moral dan etika agar individu dapat berkontribusi positif terhadap masyarakat. Pendidikan berjenjang, pendidikan harus bersifat berjenjang, dimulai dari tahap dasar hingga tahap tinggi, mencerminkan pertumbuhan intelektual individu. Peran guru yaitu berfungsi sebagai pembimbing dan pemandu dalam pencarian kebenaran. Why? Jadi filsafat pendidikan menurut Plato ini adalah kerangka kerja yang komprehensif dan holistik yang bertujuan untuk menumbuhkan kebijakan intelektual dan moral, menyelaraskan berbagai bagian jiwa dan mempersiapkan individu untuk mereka dalam masyarakat yang adil. Nah, baiklah, untuk arti dari komprehensif dan holistik itu bagaimana menurut kalian? Nah, jadi maksudnya komprehensif itu tuh sifatnya itu tuh menyeluruh, meliputi banyak hal. Jadi dia itu tidak berpaku pada satu hal saja. Nah, kalau holistik sendiri dia itu tuh artinya pendekatan atau cara pandang yang menyeluruh, bukan hanya sebagian-sebagian saja. Jadi dia kurang lebih sama. Cuman yang satu cara pandang, yang satu itu lebih ke metode. Begitu. Oke. Lanjut, next topic. Nah, pendidikan dalam pandangan Plato adalah perjalanan transformatif dan ketidaktahuan menuju pencerahan, dari ilusi menuju realitas, dan dari kebijaksanaan dan komitmen terhadap kebijakan. Nah, filsafat pendidikan Plato bertujuan untuk menciptakan individu yang tidak hanya berpengetahuan, tapi juga manusia yang bermoral dan spiritual, mampu memberikan kontribusi untuk kebaikan masyarakat. Oke. Jadi mungkin cukup sekian presentasi diskusi kami dari hari ini. kelompok 4. ikan apa? Mohon maaf kalau ada kesalahan kata dan perbuatan dari kelompok kami. Jadi kami ya main petak umpet berhentian. Cakep ya. Ulang. Gimana kan dia? Main petak umpet berhentian. Cakep.
Jangan lupa membawa nasi. Cakep. Ya cukup sekian dan terima kasih. Jeb. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, comment, and subscribe.